Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sifat dan kegunaan senyawa hidrokarbon. Masih ingat apa definisi daripada senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom hidrogen dan atom karbon. Atau dengan kata lain, senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang paling sederhana. Ya, baik, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat dan kegunaan dari senyawa hidrokarbon. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Sifat dan kegunaan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa dengan struktur paling sederhana karena hanya tersusun atas atom C dan atom H saja. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa penyusun utama minyak bumi dan hasil penyulingannya. Senyawa hidrokarbon terbagi ke dalam hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Ya, pada video sebelumnya Ibu sudah terangkan bahwa senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3, senyawa alkana, senyawa alkena, dan senyawa alkuna. Nah, untuk senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal. Dia juga disebut sebagai hidrokarbon jenuh karena tidak dapat diuraikan lagi menjadi berikatan dengan atom lain. Ya, sedangkan hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 dan memiliki ikatan rangkap 3. Mengapa dikatakan tak jenuh? Karena jika ikatan rangkap itu terbuka, maka akan dapat mengikat senyawa yang lain atau atom yang lain sehingga dikatakan sebagai senyawa hidrokarbon tak jenuh. Yang termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh tadi adalah senyawa berikatan tunggal atau biasa kita sebut alkana. Sedangkan senyawa hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 yang disebut alkena atau ikatan rangkap 3 yang disebut alkuna. Pada saat ini, Ibu akan menjelaskan sifat fisik dan kimia dari senyawa alkana. Sifatnya yang pertama adalah bersifat nonpolar. Ya. Yang kedua, tidak larut di dalam air, ya. Ya, larutnya dalam larutan organik. Contohnya ether, benzen atau alkohol. Berwujud gas. Jadi senyawa alkana ini berwujud gas, juga berwujud cair dan dapat tergantung banyaknya jumlah atom C yang sudah Ibu terangkan pada menjelaskan tentang destilasi pada minyak bumi. Ya, pada suku C1 sampai C4 maka berwujud gas. C5 ya, itu mulai berwujud cair. Ya, jadi semakin banyak jumlah atom C, maka wujudnya semakin padat. Dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah atom C, maka wujudnya semakin cair sampai dengan gas. Ya. Yang berikutnya, seiring bertambahnya atom C, maka titik didih, titik leleh dan massa jenisnya semakin besar. Jadi berbanding lurus, makin banyak atom C, maka semakin tinggi titik didihnya. Semakin banyak atom C, maka semakin tinggi titik leleh dan semakin besar massa jenisnya. Ya, itu sifat fisik dan kimia daripada senyawa alkana. Titik didih, titik leleh dan massa jenis alkana akan semakin kecil jika membentuk struktur bercabang. Jadi jika kita melihat senyawa alkana yang bercabang, itu menandakan bahwa titik didih, titik leleh dan massa jenis alkananya akan semakin kecil. Ya, kita lanjut. Sifat fisik dan kimia senyawa alkana yang selanjutnya.
Yang pertama adalah yang berikutnya adalah sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau zat pereduksi ya. Dengan kata lain senyawa alkana itu sulit bereaksi dengan zat-zat pengoksidasi dan zat-zat pereduksi. Yang berikutnya dapat bereaksi dengan oksigen melalui pembakaran. Kita tahu bahwa dengan bereaksi dengan oksigen itu adalah termasuk reaksi pembakaran. Ya, jadi dapat bereaksi dengan oksigen alkana melalui pembakaran. Ya, contohnya CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, proses pembakaran alkana akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk berikutnya, sifat berikutnya pembakaran sempurna alkana itu menghasilkan gas CO2 dan H2O. Sedangkan pembakaran alkana yang tidak sempurna akan menghasilkan gas arang, CO dan H2O. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sifat fisika dan sifat kimia alkena. Kita tahu alkena adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap 2. Ya, ini sama senyawa sifatnya dengan alkana, yaitu bersifat nonpolar. Tidak larut dalam air juga, berwujud gas cair dan dapat tergantung banyaknya jumlah atom C. Semakin banyak jumlah atom C, maka wujudnya semakin padat. Dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah atom C, maka wujudnya semakin cair sampai kepada gas. Dan hampir sama dengan sifat alkana juga, seiring bertambahnya atom C, titik didih, titik leleh, dan massa jenisnya semakin besar. Sedangkan jika senyawa alkena bercabang, maka menunjukkan titik didih, titik leleh, dan massa jenisnya akan semakin kecil. Titik didih, titik leleh, dan massa jenis alkena lebih besar daripada alkana dan lebih kecil daripada alkuna dengan jumlah atom C yang sama. Ya, jadi dia lebih besar dari alkana dan lebih kecil daripada alkuna. Kita lanjutkan sifat-sifat fisika dan kimia alkena selanjutnya adalah lebih reaktif dibandingkan alkana karena ikatan rangkap jika terbuka dia akan bereaksi dengan atom lain ya. Yang berikutnya reaksi pembakaran menghasilkan gas CO2 dan H2O dan dapat mengalami reaksi polimerisasi. Apa itu reaksi polimerisasi? Itu reaksi antara monomer yang menghasilkan 3 dimensi atau rantai polimer ya. Baik. Selanjutnya sifatnya adalah dapat dioksidasi dengan menggunakan KMNO4 menghasilkan senyawa glikol. Itu sifat-sifat fisika dan sifat kimia daripada alkena. Selanjutnya adalah sifat fisika dan sifat kimia alkuna. Ya, masih sama sifatnya ternyata ya. Banyak kesamaan antara alkana, alkena, dan alkuna. Perbedaannya hanya sedikit. Di sini masih sama bersifat nonpolar. Tidak larut dalam air dan memiliki kerapatan yang kecil. Ya, berwujud gas cair dan padat tergantung banyaknya jumlah atom C. Semakin banyak jumlah atom C, maka wujudnya semakin padat. Semakin sedikit jumlah atom C, maka wujudnya semakin cair sampai dengan gas. Seiring bertambahnya atom C, titik didih, titik leleh, dan massa jenisnya semakin besar. Titik didih, titik leleh, dan massa jenis alkuna lebih besar daripada alkana dan alkena dengan jumlah atom C yang sama. Ya, maka titik didih, titik leleh, dan massa jenis alkuna ini lebih besar daripada alkana dan alkena. Yang berikutnya adalah lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dan alkena karena memiliki 3 ikatan rangkap. Sehingga 3 ikatan rangkap itu tentunya jika diadisi atau akan dibuka akan berikatan dengan atom atau senyawa lain. Reaksi pembakaran akan menghasilkan gas CO2 dan H2O sama dengan alkena dan alkuna. Dan dapat mengalami reaksi polimerisasi juga. Nah, itu sifat-sifat ya fisika dan kimia alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegunaan alkana, alkena, alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Alkana, alkena, dan alkuna banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai sumber tenaga. Ya, senyawa hidrokarbon atau senyawa alkana, alkena, alkuna adalah sebagai sumber tenaga
yaitu artinya sebagai bahan bakar ya untuk kendaraan. Contohnya sudah Ibu jelaskan pada minyak bumi ya, itu semua adalah terdiri dari alkana ya. Contohnya bensin, pertamax, pertalite, gas LPG, ya solar, oli itu semua adalah termasuk kegunaan daripada senyawa hidrokarbon atau alkana, alkena dan alkuna. Yang berikut adalah sebagai zat pembangun tubuh ya. Yang ketiga sebagai bahan pembuat pakaian, yang keempat sebagai bahan pembuatan genteng jenis fiber, yang kelima bahan pembuatan pipa, yang keenam bahan pembuatan cat dan bahan pembuatan peralatan dapur, bahan pembuatan ban mobil, bahan pembuatan sabun dan bahan pembuatan sikat gigi. Ya, pada umumnya semua senyawa organik atau minyak bumi, gas, dan juga plastik itu masuk ke dalam senyawa-senyawa hidrokarbon. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak manfaatnya, ya, sangat banyak manfaatnya. Nah, itu ya sekilas tentang kegunaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya. Ya, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.